Ini Bante, ini kejadian menimpa saya Bante ya. Saya kerja, kayaknya saya kerja itu bukan setahun 2 tahun. Kerjaan itu juga saya kerjain lebih dari 10 tahun. Menurut saya, itu saya telah kerjakan dengan baik-baik ya. Nah, ada teman saya yang mitnah saya, sampai bos saya itu percaya benar sama dia. Nah, sejak saya dipitnah, saya tuh nggak diajak ngomong. Sampai detik ini. Yang namanya saya kan manusia, Banti. Pasti punya perasaan marah, dendam, benci sama orang yang telah memitnah saya. Nah, jalan keluarnya gimana, Banti? Sedangkan saya sekarang ke kantor gitu kayaknya perasaan gimana ya? Kayaknya ngelihat dia aja saya tuh udah males dah, buang muka lah gitu. Makasih, Banti. Kalau ibu difitnah, sesungguhnya itu adalah hal yang wajar sekali. Kadang-kadang Anda harus mencoba melihat kenapa kita memakai patung Sang Buddha. Memakai patung Sang Buddha adalah menjadikan contoh Sang Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Sang Buddha yang sudah sempurna itu nggak pernah difitnah? Bukan dipitnah, tapi difitnah. Ya, nah, Sang Buddha apa enggak pernah difitnah? Pernah. Sang Buddha difitnah dengan cincang. Difitnah untuk dikatanya menghamili cinta dan lain sebagainya. Ternyata tidak terbukti seperti itu. Nah, fitnah itu bagaimana pengatasinya? Buktikan bahwa kita tidak sejelek itu. Sang Buddha ketika bertemu dengan Cinca dan Cinca mengaku dihamili Sang Buddha di depan umum. Apa yang disampaikan Sang Buddha? Sang Buddha hanya menjawab, yang tahu kebenarannya hanya engkau dan aku. Orang hamil kan yang tahu kan cuma dua pihak. Karena tidak pernah ada pengumuman toh. Nah, akhirnya tikus itu menarik tali ikat pinggangnya dan ternyata yang mengaku hamil itu kayu yang diikat di sana. Artinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Fitnah tidak harus langsung kita hajar dengan kekerasan, tidak. Tunggu waktu. Buktikan dengan perilaku kita bahwa kita tidak sejelek itu. Nanti akhirnya akan terbuka kenyataan itu. Nah, bagaimana sekarang kita supaya tidak membenci dia, walaupun bibir nggak ngomong, perilaku kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, seperti yang disarankan tadi Bapak tadi, yaitu mengembangkan cinta kasih. Begitu ingat kejengkelannya dia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kok bos sekarang nggak pernah ngomong? Kebetulan. Kalau bos banyak ngomong, banyak perintah ke kita. Enggak banyak ngomong, kurang perintahnya, santai-santai. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Coba lihat dengan sudut pandang yang lain. Hidup ini membahagiakan. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang menderita dengan menggunakan kacamata hitam, dunia ini gelap semua. Tapi kalau kita menggunakan kacamata yang netral, dunia ini terang, bahagia semua. Jadi lihat selalu dari sudut terang. Anda tentu barusan membaca yang di website sama Ki Pala. Bagaimana sesungguhnya hoki itu bisa dibangkitkan. Sampai ada sekolah hoki. Ya, oleh Richard Wiseman, seorang sarjana yang cukup hebat. Dia menyelidiki kenapa orang itu di hoki. Karena cara berpikirnya yang positif. Dia ditunjukkan dengan misalnya, kalau sekarang kamu ada di dalam satu bank. Siapa yang sudah baca nih berita ini? Di sama Ki Pala. Websitenya. Nggak pernah ada yang baca. Kasihan website sebegitu hebatnya nggak dibaca. Ya. Di situ disebutkan begini. Kalau seandainya kamu, ini kan ada satu kelompok orang. Dimasukkan ke dalam sebuah bank. Dan ternyata ada perampokan. Apa yang kamu pikirkan? Si kelompok sial mengatakan, aduh sial banget. Aku mau ke bank, dirampok, habis dong duitku. Itu kelompok sial, berpikir negatif. Bagaimana kelompok positif? Dia mengatakan, untung ada perampokan. Loh, kenapa? Aku akan nulis berita. Dan aku kirimkan ke koran-koran. Aku dapat duit. Nah, lain cara berpikirnya. Sehingga Richard Wiseman ini membuat sekolah bagaimana meningkatkan rezeki. Apa itu caranya? Tiap hari tulis apa yang positif buat kamu. Nah, jadi misalnya, hari ini aku ketemu si A. Happy. Kemudian kayak Bapak yang terakhir tadi mengatakan, wah pertemuan hari ini menyenangkan, bermanfaat. Itu berpikir positif. Kemudian tulis. Nanti lama-lama kalau kita sering menuliskan yang positif itu akan datang sendiri. Jenis mencari jenis.
Tapi kalau kita nulis yang negatif terus, yang datang juga akan negatif terus. Sampai ada sekolahnya itu kalau mau sekolah sama Richard Wiseman itu. Ya. Nah, itu jadi sebetulnya suka dan duka benar-benar karena pikiran kita sendiri. Dan itu sudah dijalani dan sudah dimengerti. Kalau Anda merasa tidak nyaman di kantor Anda merasa tidak nyaman berteman dengan orang itu. Sesungguhnya itu adalah karena pikiran Anda harapannya terlalu besar dengan orang itu. Tapi kalau sekarang Anda tidak nyaman dan Anda ya sudahlah diam. Tapi langsung ngomong semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-kelamaan batin Anda akan bisa menerima kenyataan. Ya sudahlah, memang aku harus kumpul dengan orang begitu. Orang yang begitulah yang membuat aku meningkat kualitas batinku. Aku menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih pengertian. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, wah aku menderita. Nggak bisa tahu aku sampai di mana tingkat kesabaranku. Ya, itu. Jadi Sang Buddha saja dikritik. Kalau Anda sekarang dapat musuh, dapat apa? Lihat Sang Buddha. Baca Jaya Manggala Gata itu. Anda akan tahu, ternyata Sang Buddha juga punya musuh, Dewa Data. Anda kalau baru dimusuhi setahun, 2 tahun, itu kecil. Dewa Data itu musuh sejak Sang Pangeran Siddhartha masih kecil. Sampai akhirnya Dewa Data mau mati, baru musuhannya selesai. Iya kan? Jadi Anda kalau sekarang dapat musuh setahun, 2 tahun itu, wah masih ringan lah.